Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-67. Surat At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasallaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Al munafiqun, orang-orang munafik yang laki-laki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik yang perempuan, ba'duhum min ba'd, sebagian mereka dari sebagian. Ya'murun, mereka menyuruh, bil munkari, menyuruh yang mungkar, wa yanhauna, dan melarang, anil ma'rufi, yang ma'ruf, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam, mengepal ya, tangan-tangan mereka. Ini kiasan dari pelit. Nasallaha, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqin, sungguh orang-orang munafik, hum, mereka, al-fasiqun, adalah orang-orang yang fasik. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayat akhlaqal munafiqin wa sifatihim. Ayat ini menjelaskan tentang akhlak orang munafik dan sifat mereka. Wa akhlaqal mu'minin wa sifatihim, dan akhlak orang mukmin serta sifat mereka. Waqtilal fariqaini mudhirun lil Islam, kedua-duanya penampakannya Islam. Orang mukmin menunjukkan keislaman, orang munafik juga sama. Jadi orang munafik berbaris di barisan umat Islam. Wa wa'adal munafiqin al-mudhirin Islam ma'ahadil akhlaq wal kafirina mudhirun lil kufri nara jahannam. Pada ayat ini Allah mengancam orang munafik yang menampakkan Islam dengan akhlaknya, dan orang kafir yang menunjukkan kekafiran, nara jahannam, neraka jahanam. Jadi orang munafik meskipun menampakkan keislaman itu diancam oleh Allah sama dengan orang kafir masuk ke jahanam. Malah nanti ada disebut asfala safilin. Ya, jadi neraka jahanam fid darkil asfali minan nar, dalam tempat yang paling rendah di jahanam.
Wa amara nabiyahu bi jihadit ta'ifatain, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar memerangi kedua golongan ini. Jadi orang munafik dan orang kafir. Wa mudzu ba'atsallahu abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hajaril Madinah saran nasu thalatha asnaf. Sejak Nabi diutus dan berhijrah ke Madinah, manusia terbelah tiga. Ya, sesudah Nabi diutus, sejak Nabi diutus, manusia menjadi tiga golongan. Pertama, mukmin. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20. 1 sampai 5 ditujukan kepada mukmin. 6 dan 7 orang kafir. 8 sampai 20 itu orang munafik. Jadi terlihat dari jumlah ayat, untuk memberitakan orang munafikin Allah membutuhkan 13 ayat, kepada orang mukmin 5 ayat, pada orang kafir 2 ayat. Fa amal kafir wa huwal muzhirul kufri fa amruhu bayyin. Adapun orang kafir adalah orang yang menampakkan diri kekafiran, fa amruhu bayyin, maka urusannya sudah terang. Orang kafir mah enggak ada tempat, sudah terang. Wa innamal gharat huna muta'alliqun bi sifatil munafiqin al-madhkurati fil kitab was sunnah. Akan tetapi di ayat ini adalah menjelaskan orang munafik. Kalau orang munafik susah diatur karena bentuk dengan isinya berbeda, ya. Jadi cover sama dalamnya berbeda. Ini yang susah diatur. Fa inna ma hiya allati tukhafu ala ahli qiblah. Ini yang paling ditakutkan kepada ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu kaum mukminin, kita. Yang paling ditakutkan dari kita ini adalah sikap munafik. Ya, menampakkan diri Islam tetapi kita tidak ikhlas. Fa wasafallahu subhanahu munafiqin bi anna ba'dahum min ba'd. Pada ayat ini Allah menjelaskan orang munafik satu sama lain sama. Wa qala fil mu'minin ba'dhum awliya ba'd. Tapi kepada orang mukmin, ya, kata-katanya itu bukan ba'dhum min ba'd, tapi ba'dhum awliya ba'd. Ada kata aulia. Orang mukmin berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik jenisnya sama, mereka tidak saling membantu. Tapi orang mukmin ada aulia, ya, pemimpin bagi temannya. Wa dzalika li anna munafiqin tasyabahat qulubuhum wa amaluhum. Yang demikian itu karena orang munafik hati dan amalnya tasyabuh, mirip-mirip, memper-memper. Wa ma'adzalika tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tampaknya mereka bersatu tapi sungguh hatinya berbeda. Jadi mereka punya motif berbeda, cuma penampakannya sama. Ya, sama dengan musuh-musuh Islam lah, jenisnya berbeda, beda-beda, tapi geraknya sama. Jadi yang bukan muslim semuanya bersatu untuk mengalahkan orang Islam. Yahudi, Nasrani itu sama. Tapi nanti kalau sudah berhasil, ya, mereka minta bagian yang lebih besar masing-masing. Nah, karena musuhnya sama, maka mereka berkomplot untuk menyerang kita dalam berbagai bentuk, baik dari sisi kebudayaan, ya, pendidikan dan sebagainya. Illa ma damal gharat fil ladzi yu'minuna bihi mushtarikan bainahum tsumma yatakhalli ba'dhum min ba'din. Nah, mereka satu kepentingan, ya, tapi motifnya berbeda. Bi khilafil mukmin, beda dengan mukmin. Fa innahu yuhibbul mu'min wa yansarahu bi dhahril ghaib. Karena sesungguhnya mukmin itu akan membantu mukmin lainnya meskipun orangnya enggak ada. Ya, meskipun dari jarak jauh, mestinya begitu, mestinya. Wa intanaat bihimud diyar, meskipun tempatnya saling berjauhan. Jadi mukmin dengan mukmin itu sejatinya saling membantu.
Sebab seperti satu tubuh, kalau satu organ kita sakit, maka seluruh akan merasakannya. Begitu contoh dari hadis. Wa tabaudiz zaman, meskipun zamannya berbeda. Tsumma wasafa subhanahu wa ta'ala kulla wahidatin minat taifataini bi amalihim fi anfusihim wa fi ghairihim. Kemudian Allah menjelaskan sifat masing-masing dari kelompok ini. Wa kalimat Allah jawami, kalimat Allah itu jawami, artinya sedikit tapi lengkap. Wa dzalika annahu lamma kanat amalul mar'i al-muta'alliqati bidinihi qismain. Karena dalam urusan agama, amal perbuatan seseorang ada dua macam. Ahaduma ayyamal wa yatruk. Pertama, beramal dan meninggalkan. Beramal tapi tidak konsisten. Tuh kita tuh, ya mungkin sama dengan nggak jauh berbeda kita. Jadi kena angin tuh, bagaimana anginnya? Kalau angin bertiup, ikut tetangga rame tuh, di awal Ramadan rame. Kita menghadap ujian yang berat, ya, karena yang dinilai oleh Allah itu akhirnya. Maka disebut dengan husnul khotimah. Khotimah itu kan pungkasan. Pungkasan yang bagus. Pungkasan yang indah. Itu namanya husnul khotimah. Maka kalau kita boleh milih, kita diberi oleh Allah masa muda dan masa tua. Ya, kalau kita boleh milih, udah kita ngawur dulu di masa muda nggak apa-apa. Nanti di masa tuanya lempeng. Kalau bisa milih. Ya kalau nggak tua. Kalau kita kan sekarang tua. Kita kan merasa tua. Karena ini bicara sama orang tua sekarang. Jadi kalau boleh milih, seperti di komik-komik itu. Biasa pahlawan mah kalah duluan, juara. Nanti akhirnya menang. Tuh, biasanya begitu. Nah, kita ini terbalik. Di awal Ramadan ramai penuh. Tapi mendekati ujung lemes. Mendekati akhir lemes. Ya? Iya, mudik. Ya, acaranya mudik itu godaannya. Karena apa? Mudik itu menjadi raja. Perantau itu dianggap berhasil. Ya, jadi di kampungnya pasti dielu-elukan. Tuh begitu. Pahlawan devisa berhasil. Kita begitu. Ya, kalau mudik di kampung sana kan di tempat mudiknya juga bisa rame. Meramaikan masjid sana. Nggak harus di sini sih. Tapi itu kita kebanyakan begitu. Di masa mudanya rajin. Ya. Dan yang patut kita catat, kita harus membedakan Islam dan umat Islam. Harus membedakan Islam dan umat Islam. Kadangkala umat Islam yang senior ini mengecewakan kita. Biasanya butuh waktu 10 tahun untuk menguji Anda mengikuti seseorang. Kita ngikut orang nih, kita nggak punya pendirian, kita anggap dia benar. Butuh waktu 10 tahun biasanya Anda bisa menguji dia benar apa enggak. Nanti setelah 10 tahun kelihatan mencengnya. Nah, biasanya begitu kelihatan menceng, orang ini kemudian pasif, males jadi apa ya, kapok. Tuh kebanyakan begitu, kapok. Nah, setelah kapok itu dia non aktif lah. Nah, inilah ujian kita, ya. Jadi kita tidak boleh urusannya dengan Islam dan umat Islam itu berbeda. Kalau umat Islam mengecewakan kita, umat Islam itu nggak selalu benar, tapi Islam benar. Karena umat Islam adalah orang yang mempraktekkan Islam. Kalau Nabi, sahabat, kebenarannya dijamin. Tapi kalau kita kan enggak, senior kita.
Ya, begitu kita ngelihat nggak lempeng, bosen kita, lalu kita tinggalkan. Itu Anda salah. Jadi kita cari yang benar lagi, yang lain lagi, terus sampai kematian menjemput kita. Pokoknya kita selalu belajar, mengupdate informasi, mengupgrade diri. Itu tugas kita seumur hidup, update dan upgrade. Mengupdate informasi dengan pengajian, dengar baik-baik dengan telinga Anda, lihat baik-baik dengan mata Anda, apa yang kita bisa ambil manfaatnya. Nah itu. Kalau perlu berubah, berubah. Orang yang berubah itu namanya muhajir. Di zaman Nabi itu hijrah. Ya, hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan begitu sampai terpilih yang terbaik. Nah, kalau sampai umur kita nggak ada, kita ternyata memilih bukan terbaik, yaitu sudah perjuangan. Kan niatnya kita kepengen terbaik, tapi dapatnya baru yang baik, bukan terbaik, yaitu sudah takdir. Nah, kebanyakan kita begitu. Ya, karena kita ini muqallid kebanyakan, dipengaruhi oleh teman dan guru, bukan nyari sendiri, itu kebanyakan. Nah, begitulah nasib kebanyakan orang. Ini yang terjadi juga di zaman dulu begitu. Summa wasafa subhanahu wa ta'ala, masing-masing punya akhlak ya. Jadi pertama, ya'mal yatruka, dia mengamalkan dan dia meninggalkan. Tadinya kenceng karena perubahan waktu ya, dia dikecewakan, nah, terus males, berhenti. Atau di masa mudanya aktif ke masjid, sudah tua di rumah terus, itu juga salah. Tidak boleh begitu, harus lebih kenceng lagi, menjelang kematian kenceng. Mestinya begitu, tapi ternyata tidak mudah. Karena kita digerogoti umur, lama-lama pandang penglihatannya kurang, pendengarannya kurang, tenaganya kurang. Kalau di zaman Nabi itu sampai dipapah ke masjid itu, tetap dibela-belain, walaupun sudah tua, tetap datang ke masjid. Kehadiran orang tua, kehadiran orang cacat, kehadiran orang yang tidak normal itu menambah semarak dakwah, atau dakwah itu sendiri ditunjukkan oleh orang tua yang datang ke masjid. Jadi kalau sampai merangkang, kalau dia tahu apa yang Allah sediakan pahala untuknya, dia bersedia merangkak katanya. Kalau sampai ada orang tua merangkak ke masjid, itu menjadi dakwah. Tuh, wis tua-tua gani masjid sirema turu bae, nah, gitu kan. Tetangganya ngomong begitu, dia kan malu. Mestinya begitu, tapi kita tidak begitu, kebanyakan ya. Mudah-mudahan kita enggak. Itu yang pertama begitu. Ya ayyamura ghaira bil fi'li wat tarki, tsumma fa'alahu imma yahtasa huwa bi naf'i aw yanfa ghairahi. Fasaratil aqsam salasa, laisa rabi'. Sehingga kalau dikumpulkan, diakumulasi ada 4 katanya. Ma yakum bil amil wala yata bi ghairi kasalah masalan. Pertama, yang berkaitan dengan amil, pelakunya, tidak ada kaitan dengan orang lain, yaitu salat. Salat tidak memberi manfaat pada orang lain, kita sendiri. Ya, karena salat itu perbuatan ritual, langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda salat iya 5 kali tapi di masjid, dengan dibandingkan sholat sendiri, itu nilainya kan jauh. Kita sholat di rumah sehari semalam cuma dapat nilai 5 poinnya. Kalau kita sholat di masjid ya tergantung khusyuk apa enggaknya. Alhasil kalau kita maksimal, kita dapat nilai 25. Sehari semalam berarti 125. Kalau di rumah cuma 5 berbanding 125, itu jauh. Jadi tugas kita sekarang ya, menghampiri kematian, itu memperbanyak poin, banyak pahala, mengurangi dosa. Itu tugas kita. Itu ada momen tertentu yang jika dikerjakan modalnya dikit, untungnya gede.
Ya kita kayak pedagang di surat kan Shaf ada. Hal adullukum ala tijarah, mau aku tunjukkan perdagangan, perniagaan yang tidak rugi. Nah kita harus tahu mana yang untung gede, modal dikit. Nah termasuk iktikaf. Ini alhamdulillah sudah disambut oleh perempuan-perempuan. Dulu kan pada segan ke masjid, ya. Laki-laki juga egois, ngomongnya dia aja yang boleh iktikaf. Kalau hanya laki-laki, maka buat apa ayat wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid? Jangan kau sentuh mereka kalau kamu sedang iktikaf di masjid. Nah, kalau istri itu ada di rumah, ayat ini enggak ada gunanya. Bagaimana mungkin kita menyentuh istri, wong istrinya di rumah? Ya bukan itikaf. Sedangkan kamu sedang itikaf di masjid, sehingga kita nawar, boleh nggak itikaf di rumah tuh, ke kanak-kanakan tuh? Boleh di rumah kamu tuh, di kamar diranjang sama bantal tuh. Pengen nilainya tinggi tapi kerjanya rendah, gimana itu kan? Ini kan rumah Allah ini. Jadi 10 hari akhir itu dikenal dengan hari kunjungan ke masjid. Kalau saja ada orang yang nggak pernah datang ke masjid, kemudian dia tobat, 10 hari akhir pasang badan. Kan ini perbedaan pendapat mulai puasa. Kita cari yang ganjil. Siapa tahu yang benar yang ono. Ya sudah, kalau Anda 10 hari pasang semua, dapat pasti. Enggak pilih-pilih, soalnya kalau pilih ganjil, siapa tahu yang benar yang ono. Ternyata yang Anda datangi genap semua. Tuh. Mau ganjil, mau genap, pokoknya 10 hari akhir, pasti dapat. Pasti dapat. Ya kan? Enggak tahu pinggir-pinggirnya, pokoknya pasti dapat. Nah, kalau ada orang beruntung dapat Lailatul Qadar, umurnya cuma 60, dibayar 83 tahun, 1000 bulan. Lah, itu beruntung itu. Beruntung kan? Dibayar 1000 bulan kan 83 tahun 4 bulan. Surplus itu mah. Tuh. Tapi kalau beruntung, biasanya kalau yang jarang ke masjid dibuat malas oleh Allah. Kita ini sudah berbagi tugas di zaman Rasulullah, dirangkap ketua DKM, ya ketua prajurit, pimpinan perang dulu di zaman Nabi. Dia manggul senjata, yang ngimamin, yang nulis, yang menghafal. Jadi penguasa. Sekarang sudah dibagi. Penjaga keamanan prajurit, penjaga keamanan dalam negeri polisi. Kita cuma di masjid doang, warawiri masjid, itu masih malas. Jadi nggak ada alasan untuk diterima masuk surga. Sudah murah aja masih alasan aja. Nggak bisa 10 hari lah ganjilnya, nggak bisa ganjilnya lah ganjil yang terakhir, nggak bisa ganjil terakhir, pinggir-pinggirnya, terawihnya bareng. Terawih juga nggak mau, ya penaltinya nggak gol. Padahal setan dan teman-teman sudah diborgol. Tuh, kalau ada kesebelasan lawan semua diborgol, masa tendangan penalti nggak masuk? Keliwatan kan? Nah itu, jadi umat Islam itu sudah dimanjakan sedemikian rupa untuk bisa masuk surga. Nah nanti itu ada lagi sampai dalam surat Az-Zumar, kepada orang mukmin beda dengan orang kafir. Orang kafir fa idza ja'uha futihat abwabuha, langsung dibuka pintunya. Ya, ketika orang kafir digelandang masuk jahanam, jahanam sudah dibuka dulu. Tuh, jadi jebloskan blung langsung. Tapi kepada orang mukmin ditahan dulu.
sebelum masuk surga. Jadi kira-kira sebelum masuk surga ditanya ada komplain nggak sebelum masuk ke surga? Barangkali Anda keberatan, siapa tahu keberatan masuk surga. Ya, mau dimasukkan ke surga keberatan. Ada nggak begitu? Ada orang-orang tertentu. Orang-orang yang mau dimasukkan surga keberatan. Maksudnya keberatan gimana? Rasanya kita mah amalnya semet doang, apa iya bisa maju orang-orang ngandel gitu lah. Yaitu orang yang jujur sebenarnya. Iya kan? Kerjanya nggak saya nggak salah ini. Iya kayaknya nggak pantas ini. Maka itu ada nyanyian tuh. Ilahilas tulil firdausi ahla. Kan? Ya Tuhan, aku tidak pantas masuk firdaus. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi kalau dimasukkan ke neraka saya nggak kuat. Tuh. Ini orang-orang jujur karena antara pahala dan kerja ini nggak sesuai. Ya kan? Nggak sesuai, wong kita enak sih. Rasulullah bersabda, la yazalun nas fi khair ma'ajalu fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan kalau dia menyegerakan buka puasa. Lah nggak disuruh mah cepet kita, suruh pisan. Kan enak tuh. Lalu Rasulullah juga mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan kamu mendatangi istrimu adalah sedekah. Wah, iya orang dikon ganja. Kan? Syaratnya cuma satu. Syaratnya satu saja, tidak banyak. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang sudah beriman lalu dia tidak menodai keimanannya dengan syirik, maka dia aman. Maksudnya garansi. Wahum muhtadun, nanti akan dikawal masuk ke surga. Ya, mungkin kan dia bengong itu kan. Kemana saya ini? Loh, bagaimana saya ini? Nah, nanti ada malaikat yang ya ada patwal. Di sini tempat Anda. Tapi soal bagaimana mempertahankan musyrik atau enggak, ini tanya Ustadz Udi. Seleksi lagi berat. Kalau hakimnya Pak Udi berat. Kalau hakimnya saya, ya saya lihat Anda tetangga saya sudah mancing beslah. Lah kita nih dosa nih wakil wisara papus. Sing penting sirane ngaku tuh, ngaku ora kan begitu. Kan sering doa istighfar, sayyidul istighfar. Abu ulaka bi ni'matika wa abu bi dzambi kan? Aku mengakui nikmatmu, aku mengakui dosa. Yang penting ngaku dulu. Nggak ngaku ini berat. Ya kan? Diadili, Anda sudah begini-begini. Enggak saya Pak, berat itu. Tapi kalau ngaku itu dapat keringanan. Jujur. Ya karena kita ini kalau mau dipikir-pikir, direnung-renung, kita masuk surga itu bukan karena amal. Keberuntungan. Karena kita sudah diberi modal. Pertama Anda startnya sudah muslim. Ya kan? Kalau sahabat kan startnya kafir. Perjuangan dulu melawan Rasul. Setelah dilihat-lihat, rasanya benar ini. Nah, baru dia menyatakan Islam. Setelah Islam menghadapi tantangan. Ya, dikepruk, dibanting. Ya, kita harus perang dengan orang kafir. Itu di zaman Rasulullah. Baru dia bisa masuk surga. Kita kan ringan ini, begitu trot muslim tuh. Nggak nyari-nyari lagi. Tuh kan, tinggal mengisinya dong, wadahnya sudah dikasih, sudah terdaftar, sudah terregister, tinggal ngisinya aja.
sama sudah didaftarkan, tinggal masuk sekolah. Tapi kalau kita nggak pernah masuk, ya nggak bisa naik. Nah itu, kita ini sebenarnya kalau nanti insya Allah kita masuk surga, kita akan sama berjumpa lagi begini. Mungkin kita akan mengenang masa-masa kita di sini. Ya, nggak tahu di surga itu bakal bosen apa enggak itu. Bosen nggak nantinya? Kan nanti akan disiapkan rumah-rumah yang dari emas. Emas itu berharga kalau tetangga kita nggak punya emas, saudara. Tapi kalau tetangga kita ada emas, kanan kiri ada emas, ya biasa aja. Ya, seperti di sana di daerah timur yang namanya batu itu banyak di sana, sampai temboknya dari batu permata di sana. Biasa aja. Kayak di Arab Saudi, ketika Aiman ditanya, ada nggak orang asli Arab Saudi, pribumi Saudi yang miskin? Nggak ada. Jadi minimal mereka yang miskin itu punya rumah 3 tingkat, yang jika diuangkan sekitar 3M. Itu yang paling miskin itu. Jadi nggak ada yang miskin. Yang kelihatan miskin itu pendatang. Tuh di sana begitu. Gimana? Di surga makanan renom doang. Lah iya, makanya pantas kalau ada petani minta bibit. Ada petani masuk surga, ya mungkin dia dari Indonesia itu kan. Waktu dulunya suka tani, minta kepada Allah bibit. Mau apa lagi kamu di sini? Di sini surga sudah tidak ada begitu-begitu lagi. Dong kita nih hobi je. Saya dulu waktu tani itu bukan beban, tapi hobi saya. Hobi kan lain kan? Jadi dijalankannya nikmat gitu. Kan di sana kan serba kenikmatan. Lah kalau dia bertaninya nikmat, lah dikasih. Bisa bedain nggak nikmat dan beban? Kalau nikmat tuh dikerjakan puas, apalagi bernilai jual ya. Kita bertanam tanaman hias, laku pisan, kan seneng tuh. Kita seneng masak, masakan kita laku, seneng. Menjalankannya dengan senang. Dengan senang hati. Nah, begitu dikasih bibit, dalam hitungan detik tanaman itu sudah panen. Ya demen dia, begitu lagi, namanya hobi. Nah, jangan-jangan kita begitu. Karena kenikmatan seperti kalau kita di bulan biasa makanannya tidak variasi. Tapi begitu Idul Fitri variasi, tapi justru itulah bosan. Karena ini yang mengganggu kita nih, bosan, sifat bosan. Nah bosan sih boleh, tapi jangan sampai merembet bosan menjadi muslim, itu loh. Makanan bosan, ya pasangan hidup juga kalau dihalalkan mungkin bosan juga ya. Cuma di Indonesia kan dipasang undang-undang, diperberat. Jadi manusia itu pada nalurinya bosan, tapi jangan sampai merembet menjadi muslim bosan. Sehingga itulah sebabnya kita ihdinas siratal mustaqim. Yang baca ini orang sholat, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maksudnya jangan sampai bosan. Kan bilai ini, makin tua makin bosen. Wah itu berabe itu. Bahaya buat kita. Kita udah berjuang dari muda, rajin, begitu di masa tua bosen. Ini bukan perkara yang mudah loh. Banyak ketika orang justru di detik-detik menghadap Allah, males, yaitu sakit. Malah dia suudzan pada Allah. Saya pernah mendengar langsung orang berkeluh kesah. Allah kan tahu saya waktu sehat suka sholat malam. Allah kan tahu saya kalau sehat saya rajin berjemaah. Kenapa Allah takdirkan saya begini? Ini kan suara keluhan yang mengarah kepada suudzan pada Allah. Seharusnya tidak boleh. Sebab sakit itu kan
Ya. Artinya rentan gitu kan. Berpisah kita terhadap dunia. Itu harusnya husnudzan. Nah, kita lanjut. Qala Sa'di. Imam Sa'di mengatakan, jadi masih di situ ya. Pertama yang berkaitan dengan amil, yang kedua ma ya'malu li naf'i ghairihi kazakat. Ada yang kita amalkan tapi bermanfaat buat orang lain. Kalau yang untuk sendiri, larangan keras berbuat pamer. Sehingga Allah menyatakan wailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yang salatnya lalai. Sebab salat itu tidak kaitan dengan orang lain. Jadi kalau dia pamer, urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau amal sosial, berbuat sosial, ada ayatnya surat Al-Baqarah 271. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika kamu pamerkan sedekahmu, maka itu baik. Lah kok pamer baik? Pamer yang tidak baik dalam urusan ritual. Karena kita mau pamer mau enggak, orang lain tidak mengambil manfaat. Kalau sholat mah. Termasuk haji tidak ada manfaat, tapi haji masih mending bermanfaat buat KBIH ya. KBIH dapat duit. Sebenarnya yang harus membimbing kita itu pemerintah sebenarnya. Jadi tanpa KBIH pun seharusnya harus dihandle oleh pemerintah sebenarnya. Iya. Kita ditunjukkan itu harusnya oleh pemerintah, tapi dihandle oleh KBIH, mereka join, nego-nego gitu. Jadi dapat keuntungan. Jasa. Itu sebenarnya tugas pemerintah. Nah, kalau pada tadi itu ibadah sosial, intubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika kamu pamerkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha, namun jika engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan pada yang berhak, khairul lakum, lebih baik. Kalau tadi baik, lebih baik. Terus ada bonusnya, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, dosa-dosamu akan diampuni. Kalau kita berbuat sosial, sembunyi, nggak pamer, maka itu lebih baik, dapat bonus pengampunan dosa. Kalau kita pamer, baik saja, dosanya tidak dijamin diampuni. Nah, kalau keluarnya sama, kan kita harus milih yang lebih baik. Ya, sebab kalau pamer melukai orang yang diberi, apalagi kalau terang-terangan di hadapan banyak orang, kecuali untuk mendidik ya. Tapi pamer dalam sedekah, kalau dalam yang wajib harus dipamerkan. Contohnya, mana yang lebih baik kita memberikan zakat antara sendiri, itu kan banyak tuh. Dulu kasusnya antri-antri pada keinjek-injek mati. Ya, orang kaya itu rumahnya berderet orang tuh ngantri. Atau kita serahkan kepada amil zakat, biar amil sendiri yang menentukan. Bagusnya lewat amil. Kalau yang wajib mah. Tapi kalau yang sunnah, bagusnya sendiri. Kecuali ada lembaga ya, bagusnya sendiri. Jadi bagusnya kepada amil. Kenapa bagusnya pada amil? Karena yang menerima tidak tahu dari mana, terus yang memberi tidak tahu dikemanakan. Jadi antara penerima dan memberi ini tidak ada hutang moral itu ya. Nanti kalau dia selalu terlibat langsung, dia merasa punya hutang moral. Ketika si pemberi berbuat salah, wih orang enak kita nih negore. Mau negornya nggak enak, karena dia suka memberi. Nah begitu, itu dilarang dalam Islam. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, mayakmur ghairahu ayaf'alu fayakunu ghair li'amil wa hadhu wal amru bih. Yang ketiga adalah orang yang nyuruh tapi dia tidak melakukan. Itulah yang dimaksud dengan orang munafik. Ya'muruna bil munkar, menyuruh yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang yang ma'ruf. Sementara orang mukmin sebaliknya. Terus ada tambahan, yakbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan.
Ya, qala Mujahid yakbituna ani infaq fi sabilillah. Artinya mereka tidak tertarik untuk memajukan Islam. Tidak kepikiran agama ini harus dibiayai. Di dunia ini semua agama itu harus dibiayai. Kalau orang Nasrani itu 10%. Bahkan menurut saya kayaknya nggak ada nisabnya dia. Nggak ada nisab kayaknya. Pokoknya begitu dapat 10% aja. Kita dapat 100.000, sisihkan 10.000, itu kewajiban agama dalam Nasrani. Kalau kita kan terikat dua, nisab, haul. Haul itu per tahun. Nisab ada batas. Kalau di bawah batas bebas. Ya, contohnya emas 85 gram. Sudah dimiliki selama setahun. Kalau kita nggak sampai setahun, ya belum kena. Kalau mau setahun dipakai, ya nggak kena. Tapi urusannya dengan Allah kan. Allah kan tahu kan. Anda curangin. Begitu udah mau jatuh tempo, Anda pakai. Ya nggak kena memang. Dijual, buat apa atau buat apa. Nanti nimbun lagi. Udah mau setahun, pakai lagi. Kan Anda interaksi dengan Allah, bukan dengan manusia. Iya boleh jadi ambil zakat, jadi dipakai lagi Pak. Oh ya, berarti Bapak bebas. Kan begitu kan? Anda bisa tipu orang, tapi Allah nggak bisa. Di surat At-Taubah disebutkan, walladzina orang yang punya zahabal fidda wala yunfiquna fi sabilillah, tidak diinfakkan, fabasyirhum bi'adzabin alim. Beritahu mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti benda-benda yang dia simpan itu akan menjadi bara. Jadi akan disetrika dengan benda-benda dulu yang disimpan itu, emas dan perak dijadikan bahan setrikaan di jahanam. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al yada, begitu banyaknya. Jadi itulah sikap orang munafik ya. Jadi dia menyuruh tapi dia sendiri tidak menjalankan. Dalam surat As-Saff juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak jalankan? Ini ditujukan pada orang munafik. Qala Sa'di, nasallah, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Apakah Allah bisa lupa? Nah ini kan di ayat ini kan, mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Apa iya Allah selevel Tuhan bisa lupa? Mustahil kan? Tapi di sini jelas Allah melupakan mereka. Apa yang dimaksud melupakan di sini? Ini perlu tafsir. Min rahmatihi, artinya Allah tidak membiarkan mereka mendapat rahmatnya. Orang kebagian, enggak dibagiin. Jadi melupakan di sini enggak diberi bagian. Orang-orang dapat, dia enggak. Rahmatnya tidak dapat rahmat. Fala yuwaffiqhum li khair, dan Allah tidak memberikan petunjuk untuk kebaikan. Wala yudkhiluhul jannah, dan tidak masukkan ke surga. Bal yaturkahum fid darkil asfali minan nar, bahkan dilupakan. Ini seperti orang yang lupa, dibiarkan. Tapi bukan berarti Allah lupa, tidak punya memori seperti kita. Jadi lupa di sini ada dua, lupa karena nggak ingat, lupa karena membiarkan. Seperti orang lupa gitu. Ya, Gale kenal, tapi di suatu tempat momen yang kita perlu dibantu malah, Gale kayak orang kenal. Nah itu melupakan namanya, dibiarkan. Innal munafiqina humul fasiqun hasara fisqa fihim li'anna fisqahum a'zam min fisqi ghairihim. Orang munafik adalah orang fasik. Karena kefasikan orang munafik itu lebih parah. Bidalilin anna adzab asyadda min adzabi ghairi. Dalilnya mana orang munafik lebih parah dari orang fasik? Karena azab mereka lebih berat. Ya, yaitu tadi asfala safilin. Fid darkil asfali minan nar. Mereka ada di bagian terbawah. Kata orang sini mah intip neraka. Wa anal mu'minin qad ibtulu bihim id kanu baina adhurihim wal ihtirazu minhum syadidun. Nah, dan terbukti dalam sejarah menghindari orang munafik ini susah banget. Ya, karena mereka punya standar ganda. Kalau bangsa yang punya standar ganda ya Amerika.
dia menyerang Iran, terlepas dari Iran itu sebagai orang Syiah ya, kita anggap saja orang lah. Kalau kita nggak setuju karena kita Sunni, dia Syiah itu. Kita jangan bicara Syiah dulu. Dia sebuah negara yang berdaulat diserang. Ya. Terus dia membuat sandiwara. Pangkalan-pangkalan Amerika itu dibom. Dibom, termasuk Arab Saudi. Ternyata yang ngebom Israel. Iya kan, orang kan mengira Iran ini. Nah, Iran nggak ngaku, saya nggak ngebom. Begitu diteliti, bahan-bahan peledaknya benar Israel. Jadi mereka jahat benar. Jadi supaya orang tuh memusuhi Iran, memfitnah. Ya memang begitu tugas mereka. Ya, sifat mereka tuh begitu. Sudah tidak ada salah benar. Pokoknya asal menang. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Yaquli idza marat imra'atun wahtajat ilal dam wa ukhidha laha min syakhsin ajnabiyyin laha dam thumma afaha Allah ta'ala thumma raghiba dzalika syakh bi tajawuz biha hal yajuzu hadza. Seorang wanita sakit, ada perempuan sakit, kemudian membutuhkan donasi darah, butuh ini ya, butuh darah. Nah, ada seorang laki-laki yang golongan darahnya sama. Jadi dia, apa itu istilahnya? Transfusi, mentransfusi darah. Yang sakit perempuan, yang mentransfernya laki-laki. Ya bukan mahram. Terus mereka jatuh cinta. Setelah sembuh jatuh cinta. Pertanyaannya adalah bolehkah menikah? Nah itu, bolehkah? Karena dia sudah, ya ibarat itu pikirannya. Kan darahnya udah masuk ke sono. Ya, darah si laki-laki. Pasti kan golongannya sama tuh. Dijawab, na'am, boleh. Yajuzul insan ayatazawaj bibra'atin akhadhalaha min dammi. Boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah menerima transfusi darahnya. Li'anna hadza dam laisa labanan. Karena yang disindir oleh Rasulullah tentang hubungan darah itu karena susu. Karena air susu bukan darah. Ya. Innau yahrum wal muharram innama huwa laban. Jadi yang menyebabkan haram itu air susunya, bisa arti ayakuna qabla fitam fil haulain. Itu pun karena ada syarat. Jadi ada syarat. Syaratnya apa? Pertama, yang mengkonsumsi susunya itu kurang dari 2 tahun. Ya, yang kedua lebih dari berapa tegukan itu ya. Jadi kalau dewasa mah enggak ya. Meskipun susu yang dikonsumsi ya, laki-laki dewasa mengkonsumsi susu perempuan. Apakah nanti terikat mahram karena satu susuan? Tidak itu, Mas. Karena tidak memenuhi syarat 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Sehingga pernyataan ini ya menjadi dasar fitnah orang yang mengatakan Aisyah ya menyusui pembantunya, budaknya, supaya si budak ini tetap ya bisa masuk ke rumah warawiri gitu. Beliau nggak perlu pakai hijab, disusuin katanya. Jadi susunya diperas kemudian diberikan pada laki-laki. Ini terjadi fitnah karena 2 hal. Pertama, Islam tidak menentukan harus kurang dari 2 tahun. Yang kedua, Aisyah belum punya anak, mana mungkin keluar air susu. Ya kan? Ini jelas-jelas hadis maudhu' memfitnah Islam. Itu suka ditampilkan juga di viral itu apa istilah serangan dari orang kafir yang nggak ngerti tentang Islam, dia membuat itu. Ini hadis dari mana? Salah.
Hadis buatan. Tapi kan dia nggak tahu soal buatan apa nggak, justru dipakai buat nyerang kita. Nah, kita orang Islam harus ngerti. Ini kalau ada orang mengatasnamakan hadis yang bunyinya begitu, itu salah karena dua hal. Kalaupun itu terjadi, gitu, benar-benar terjadi sekalipun, itu tidak membuat mahram, ya, karena yang menikmati air susunya itu bukan bayi 2 tahun. Syaratnya harus kurang dari 2 tahun. Iya, dan bukan sekali, minimal 5 kali apa? Ya, kembali ke sini. Waqad sabata anin Nabi alaihi salatu wassalam an qala. Karena Nabi mengatakan yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal milada. Haram karena susuan apa yang haram karena lahiran. Ya, jadi kalau begini, seseorang punya anak laki-laki, dia menyusui anak laki-lakinya. Dalam waktu yang sama ada anak tetangga perempuan. Ya, karena berbagai hal, boleh jadi ibunya meninggal, boleh jadi ibunya tidak keluar air susu sehingga numpang nyusu situ. Maka yang berbeda jenis kelamin ini karena susunya sama, itu haram menikah. Satu susuan, ya. Yaqulu sa'il harajun tajamratan wanjabat lahu auladan wa yuridu ayasawa binta ukhti zaujati. Hal yajuzu dzalik? Seseorang sudah menikah dengan seorang wanita dan sudah punya anak. Suatu saat dia ingin menikah dengan iparnya. Bolehkah? Boleh nggak jawabnya? Iya. Adik atau kakak istri kita. Kita boleh nggak menikah kepada adik atau kakak istri kita? Boleh nggak? Selama tidak terikat pernikahan. Ya, boleh jadi istri kita wafat atau gantian dicerai. Seorang adik melihat kakaknya nggak nikah-nikah, wis gentenan belah. Saya udah dapat anak dari dia, wis sira ngegenteni kita. Tuh. Ya, siapa tahu ada yang begitu. Meskipun dia begitu, ya seharusnya nggak, kalau nggak pecah boleh saja. Karena ada orang di zaman Rasulullah kakak beradik itu kepengen menikah dengan satu suami di zaman Rasulullah. Nggak boleh kamu begitu. Ya, kami ingin saling membantu katanya. Dan ngerewangi gitu kan, saling membantu itu. Nggak boleh. Nah ini ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Idza tajawaza rajumratain wa anjabat atfalan min kiltahima wa ba'da fatratin iktashafa bi syahada min ba'di zawihim ana ukhtan min ar-rada'ah. Suatu saat, ya, ada laki-laki menikah. Tuh, dia menikah sampai punya 2 istri. Masing-masing istrinya itu punya anak. Dalam perjalanan pernikahan ada yang memberitahu bahwa laki-laki ini dengan salah seorang istrinya dulu itu satu susuan. Tapi sudah punya anak, ketahuannya. Ya, jadi ada seorang nenek yang memberitahu, kamu dan itu tadi dulu nyusu sama saya bareng. Mungkin ibunya memberitahu, ini sama nikah dan mereka sudah menjadi pasangan, punya anak. Hukumnya gimana? Idza fi hadhil halah, kalau dalam kondisi seperti ini, idza tsabata anna zaujatahu ka'anata ukhtain min ar-radha'ah fa inna nikah tsaniyah minhuma batil. Maka pernikahan ini batal. Pernikahan ini batal. Fal akhirah yakunu nikah batilan wa yajibu ala ayu fariqaha, wajib dipisah. Terus dipisahnya karena apa? Alasan dipisahnya apa? Bukan talak, ya. Bukan talak. Ini namanya batal demi hukum. Kalau dalam bahasa fikih namanya fasakh. Fasakh, batal demi hukum. Jadi beda talak dengan fasakh. Kalau talak itu mengurangi angka. Ya, semua laki-laki dalam muslim kan diberi hak 3 kan? 3 keputusan, ya kan?
Kalau Anda sudah menikah pada seorang perempuan, Anda punya 3 tali. Jangan sampai lepas semuanya. Kalau sudah 3, Anda diberi hak 3, lepas semuanya, maka harus diselang. Dan ini secara alami susah, secara alamiah susah, kecuali didramatisir ya, skenario. Mau kembali lagi rasanya susah kalau sudah sampai 3. Nah, kecuali ya itu tadi sekongkol ya, namanya muhallil dan muhallalah. Nah, itu. Jadi kalau itu terjadi maka batal demi hukum. Anaknya gimana? Anaknya sah. Namanya nikah syubhat. Ya, dalam bahasa agama nikah syubhat. Nikah karena ketidaktahuan. Karena si anu baru ketahu setelah semuanya terlambat, baru memberitahu. Karena mereka terpisah jauh kan. Sama dengan begini loh. Kadang-kala kita punya kebiasaan kalau punya anak kembar dipisah, ya kan? Punya anak kembar dipisah, kan kita nggak pernah tahu dia kemana gitu. Kita nggak pernah tahu, ya. Nah, dua-duanya dinikah, kan tidak boleh itu, ya kan? Si kembar A dan B ini kembar nih, satu di Cilegon, satu di Cirebon contohnya. Suaminya menikahi keduanya. Kan kalau orang lain mah boleh. Tapi kalau kembar kan nggak boleh. Saudara kan? Kalau kecuali salah satu dicerai. Menikahi saudara kan nggak boleh. Tapi kalau orang lain boleh kan? Jadi 2 kakak beradik diwayuh kan tidak boleh. Nah, mereka nggak tahu kembar karena memper-memper. Nggak ditanya-tanya lagi, dinikah aja. Ini hukumnya tidak boleh. Ya, di beberapa kampung di Jawa itu ada juga yang melakukan itu, kakak beradik dinikah. Baik, waktunya sudah habis. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.